Kemungkinan penetapan tersangka Anies itu konsekuensi logis, bukan politis. SBY bukan orang sembarangan, informasinya kualitasnya dia cek satu persatu. Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai, lalu dia sudah mendengar langsung skenario dua pasang, lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain yang kita ingin investor kalau nggak nurut ya sudah masuk penjara aja itu. Sebenarnya, kalau pemimpin berbohong, maka pengikutnya yang percaya pun terkena siksa. Kenapa? Karena dia percaya kebohongannya sehingga dia mengikuti. Cabang dari mafia, cabang, bukan mafia itu sendiri. Kalau mafia itu ada pengaturan bersama yang jelas, itu mafia namanya, seperti di Sisilia itu ada ketuanya, tugasnya, dan ada prosedurnya. Tapi pungli itu bagian saya, bahkan saya mengatakan pungli itu adalah bagian dari industri. Industri itu artinya hukum sebagai bahan mentah atau hukum sebagai hal yang jadi diolah untuk dipermainkan. Misalnya orang tidak salah dijadikan kami cari pasal, direkam, itu industri. Atau orang salah dibebaskan, dicari pasal. Ya, penetapan tersangka Anies Baswedan adalah hal yang harus dan bukan merupakan political consideration seperti yang dibacotkan orang Demokrat. Kita tahu bahwa Formula E ini penuh dengan dugaan-dugaan kecurangan dan syarat banget sama tindakan pidana dugaan korupsi. Ini bukan situasi politik yang menentukan arah penetapan tersangka Anies Baswedan oleh Firly Bahuri yang merupakan ketua KPK yang saat ini memang belum ada rekam jejak baiknya. Lagi pula yang menginginkan Anies sebagai tersangka kan memang Andi Arief dengan videonya yang viral kayak orang bodoh itu berkoar-koar dan mencoba melempar batu kepada orang-orang di pemerintahan dan menyasar Partai Demokrat Indonesia Perjuangan alias PDIP. Kecurigaan saya mengenai anehnya anggaran yang dilakukan oleh Anies Baswedan sebenarnya bukan hanya di formulanya saja, melainkan di berbagai anggaran yang dia buat. Jadi sebetulnya kasus dugaan korupsi Anies Baswedan ini tidak bisa dilihat dari kasus Formula E saja. Karena masih banyak kasus lain yang membuat dia seharusnya dijadikan tersangka korupsi jika proses hukum berjalan sesuai. Namun sayangnya sebelum semuanya dibongkar, para pendukung Anies langsung membabi buta ingin membangun narasi busuk. Narasi busuk itu memposisikan seolah-olah Anies Baswedan merupakan korban rezim yang menggunakan boneka bernama Firly Bahuri yang adalah ketua KPK untuk membuat Anies menjadi tersangka. Padahal kalau mau dilihat secara runut logikanya ya memang Anies harusnya jadi tersangka karena memang terlalu banyak anggaran-anggaran yang dibuat aneh. Bukan hanya Formula E yang ajang balapan mobil listrik gak jelas itu. Dana-dana yang dihamburkan justru mengisyaratkan bahwa dia itu bermasalah di dalam anggarannya dan terlalu banyak rekam jejak digital yang berceceran seperti lendir-lendir digital. Anggota DPRD DKI Jakarta pun mengatakan bahwa banyak sekali kejanggalan anggaran. Salah satunya adalah penggunaan tim gabungan untuk percepatan pembangunan bukan dibayar oleh dana operasional gubernur, namun dibayar oleh APBD. Jadi kalaupun mau ada narasi bahwa Anies Baswedan dikriminalisasi oleh rezim, itu nggak masuk akal sama sekali. Justru yang masuk akal adalah ketika orang ini seharusnya tertangkap oleh KPK dan dijadikan tersangka, lalu dipakaikan baju oranye sampai mendekam di penjara dan bernasib sama seperti Rizik Syihab dan Bahar yang diduga makan kuah kaldu babi di restoran Chinese food. Hahaha.
Narasi orang-orang Demokrat ini memang gak jelas dan cenderung busuk ingin mendeskripsikan Presiden Joko Widodo dengan cara menghalalkan segala